Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Di dalam video kali ini saya akan membahas ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu praktik percakapan coaching Tirta. Bersama saya Yeni Nurdiana, guru SMK Negeri 2 Tuban. Pada praktik percakapan coaching Tirta, kami mengambil tema yaitu motivasi belajar anak yang rendah di jam-jam terakhir. Yang menjadi coachnya adalah saya sendiri, Yeni Nurdiana, dan kucinya yaitu Ibu Heni Rohmawati SPD. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah baik, sehat Bu Yeni. Bu Yeni bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Bu Heni, gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuman lagi tidak enak Bu. Ini ada suatu masalah Bu. Ada suatu masalah yang ingin Iya, saya curhatkan ke jenengan. iya, ya betul. Oke, beberapa waktu yang lalu kita sempat ketemu ya, Bu Eni juga mengatakan, ayo kapan-kapan kita ketemu ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Oke. Iya, ini apa nih Bu yang ingin disampaikan ke saya, atau mungkin ada permasalahan yang bisa kita sharing untuk kita cari solusinya barangkali, silakan. Oke. Ini gini loh Bu Yeni ya. Jadi saya tuh kan punya jam terakhir ya. Tapi sebenarnya tidak di kelas saya saja, yuk di hampir beberapa kelas, semua kelas itu seperti itu gitu loh. Rata-rata masalahnya begitu. Tapi saya fokus ke masalah saya aja ya. Jadi di jam terakhir itu motivasi belajar anak-anak kok mesti rendah ya Bu Yeni ya. Gitu loh. Oh, jadi motivasinya masih Iya, rendah gitu nggih. kayak Nah, nggak males gitu anak-anak itu kalau di jam terakhir itu. oke. Nah, Hmm. harapannya atau tujuannya untuk kegiatan coaching hari ini, Bu Heni pengennya seperti apa? Saya tuh pengennya gini loh Bu, anak-anak itu kan tidak hanya semangat di jam pertama, tapi sampai bahkan di jam terakhir itu semua semangat gitu loh Bu. Motivasi belajarnya bagus gitu loh. Tuh, jadi mau guru itu di jam pertama atau di jam terakhir, pembelajarannya semua yuk berjalan sebagaimana mestinya gitu. Anak-anak tetap semangat gitu. Oke. Ya, memang untuk memotivasi anak supaya semangat di jam 1 sampai terakhir, artinya baterainya on terus, itu memang agak susah nggih. Nah, Iya. jadi butuh ekstra tenaga mungkin. Nah, Hmm. terus kira-kira ukuran keberhasilan untuk coaching hari ini yang diharapkan seperti apa nih Bu? Jenengan Setelah merasa berhasil, gimana? setelah ini nanti anak-anak itu di jam terakhir itu jam mendekati terakhir maupun jam terakhir tetap semangat gitu. Belajarnya tetap tetap giat gitulah Bu Yeni. Mm-mm. Ya seperti waktu jam pertama gitu kan. Jadi tetap semangat pagi gitu loh, meskipun siang atau sore gitu, semangatnya tetap semangat pagi. Maunya begitu. Ya, semoga bisa ya Bu terwujud. Jadi memang kadang-kadang itu memunculkan semangat pagi sampai siang itu butuh ekstra tenaga, dan murid pun juga butuh mood yang baik ya. Nah, Betul. apa sebetulnya kekuatan yang ada di dalam diri Bu Heni sehingga mewujudkan apa ya namanya,
tujuan tadi? Saya sebenarnya sudah menyiapkan Bu Yeni ya beberapa trik gitu ya untuk anak-anak ini supaya semangat gitu. Baik mau pagi, mau sore, mau kapanpun, bahkan nyampe di rumah juga tetap semangat gitu. Iya, betul, Ya betul. saya mau yang saya siapkan tuh motivasi siswa itu yang jelas karena ini yang paling penting gitu ya, memotivasi siswa. eee, Mau saya ceritani lah sesuatu hal itu meskipun mungkin beberapa menit itu di luar pelajaran, kemudian nanti nyambungnya ternyata ke kehidupan sehari-hari yang nanti tetap terkait dengan tujuan pembelajaran yang akhirnya akan dipelajari hari tersebut gitu. Jadi nanti Oke. ceritanya mau saya kemas semenarik mungkin sehingga anak ini menjadi takjub gitulah. Oh iya, saya harus mendengarkan gitu kan. Itu seperti itu. Ini sudah rencananya begitu. Kemudian saya juga mau mencoba metode mengajar yang bervariasi Bu Yeni. Jadi anak itu kan punya rasa jenuh ya Bu Yeni ya. Mungkin Iya, iya. terakhir dia tidak semangat, jangan-jangan karena jenuh gitu, jenuh dengan gurunya, jenuh dengan cara ngajarnya. Nah, ini perlu inovasi gitu. Kita pengen ngajar yang bervariasi. Kalau kemarin metode begini, hari ini metode begini, besok metode yang lain gitu. Itu seperti itu. Iya. Rencananya begitu. Kemudian mau kita buat juga pola dan stil mengajar yang eksklusif lah. Saya macak seperti penyiar radio, penyiar TV, atau presenter. Kita buat Eh, kayak apa yang ngetren sekarang podcast apa? podcast, Pod ya, seperti pod podcast. podcast apa takso gitu loh, apa ya? Talk show, Talkshow. talk show, Nah, ya. mau Hmm. kita buat talkshow juga gitu rencananya model begitu. Jadi nanti anak itu ada tanya, ada jawab, ada yang jadi ada yang jadi narasumber, ada yang jadi Host. presenternya ya rencana. Iya. Pripun menurut Bu Yeni? Menarik sekali nih Bu, kalau Iya. metode pembelajaran yang semacam itu. Jadi mungkin Hmm. bisa jadi anak-anak itu tidak semangat karena apa namanya ya, cara pembelajarannya membosankan, kurang menyenangkan, seperti itu sehingga dia ogah-ogahan. Namun memang tidak bisa dipungkiri ya, di jam 1 sampai terakhir itu kan belum tentu jamnya Bu Eni semua ya. Sehingga mungkin ada Nggih. yang membuat bad mood di situ. Ya, Mhm. itu ide yang apa, yang ingin dieksplor Bu Heni bagus sekali tuh, Bu. Saya penasaran nanti hasil akhirnya seperti apa gitu. Nah, eh di dalam penerapan apa itu tadi, pembuatan metode pembelajaran yang Heeh. menyenangkan itu ada hambatan enggak, Bu, kira-kira yang akan Mmm, dihadapi oleh Bu Heni? Kalau hambatannya itu Hmm? biasanya ya berasal dari mood siswa sibuk yang tadi kita bahas tadi loh, mood Hmm, hmm. siswa. Nah, mood siswa itu kan namanya mood itu fluktuatif toh, Bu. Nah, Iya, kadang betul. bagus, kadang enggak. Nah, untuk mengembalikan mood anak ke bagus lagi, itu kan kita harus netralkan anak ini gitu. Heeh, Iya. akhirnya saya kan guru penggerak Bu ya, kemarin Hmm, kan sudah belajar mindfulness, kemudian teknik stop. Nah, saya berencana mau menerapkan teknik stop itu Bu ke anak-anak gitu. Jadi anak yang tadi bad mood gitu ya, mau saya netralkan dulu hmm. lah. Pengen saya netralkan dulu, terus dia netral sehingga nanti belajar dengan kita itu kembali fresh gitu Bu. Jadi mulai dari kayak pagi lagi gitulah. Semangat paginya normal lagi gitu loh. Mood-nya yang jelek Iya. sudah kita buang lah. Rencananya begitu. Keren keren Oke. sekali sih, Bu. Jadi Heeh. hambatan yang Bu Heni alami membangun mood ya, membangun mood siswa yang Mhm. eh, ya agak Yang susah juga acak ya, yang acak-acakan lah setelah pagi sampai acak-acakan. siang gitu. Harus kita Iya, tata ulang, gitu rencananya mm-mm. begitu. Nggih, nggih.
itu ya memang hambatan juga yang harus kita selesaikan ya. Lalu solusinya apa Bu? Yang seperti itu tadi ya, yang Bu Heni harapkan, kayak apa, Ya, mindfulness dan dengan menggunakan teknik stop mindfulness. itu? Iya, terus saya juga berencana gini Bu Mm-mm. sebenarnya. Cuman ini Mm-mm. kan juga perlu support dari semua pihak itu. Anak-anak Ya, kadangkala pagi sampai siang di ruang kelas terus kan boring tuh Bu. Kayak nggih. anak itu kan sama dengan kita. Kalau di tempat yang sama, kita kita guru kan ngajarnya pindah-pindah, pindah kelas, Ya, pindah betul. ruangan. Nah, sedangkan Mm-mm. siswa kan di ruangan yang sama. Nah, bisa saja karena cuaca yang panas dan sebagainya, ruangan itu tidak lagi kondusif, banyak CO2 sehingga panas, gerah dan sebagainya. Maka pengen saya ajak keluar Bu, kayak sistem jalan-jalan gitu. Wis, Jadi keren. penyegaran Nah, gitu. Bagaimana itu Bu Yeni ya? Ayo heeh. keluar gitu biar dia refreshing gitu. Tidak jengah di Mm-mm. dalam. Tetapi kan kita butuh tempat di luar ini juga berarti harus lebih menarik itu loh. Iya. Nah ini Jadi, nanti kendala mm-mm. kendala juga gitu. Kalau tidak ada tempat Hmm. yang mau dibuat refreshingnya. Iya, jadi kayak outing kelas gitu ya, Bu, ya? Mungkin Iya, bisa pengen. diajak ke deket-deket aja, Bu. Yang kan deket sawah tuh ya, Hmm, SMK Rengel. iya, adanya itu Heeh. di bawah pohon itu Bu. Kita kan punya pohon besar gitu kayak apa ya, kelapa sawit itu loh di pinggir-pinggir pagar itu kan ada. Oh, Anak-anak memang iya. biasanya kita ajak ke sana gitu sambil menikmati Mm-mm. pemandangan gunung kan di pinggirnya ada gunung itu agak Mm-mm. fresh lah biasanya kalau kita ajak keluar. Mm-mm. Itu Iya, ya. beberapa cara yang kita tempuh juga gini. Oke. Jadi memang solusi yang ditawarkan Bu Heni sih kayaknya sangat menarik dan sepertinya Mm-mm. bisa ini Bu untuk apa namanya, menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Bu Heni. Lalu Iya. dari tadi kan sudah ada hambatan, solusi. Nah, Mm-mm. kira-kira strategi yang jitu lagi yang mungkin bisa diterapkan Bu Heni untuk menghadapi apa itu tadi, siswa yang lemah, apa ya, bukan lemah sih, lemes ya di jam-jam terakhir tuh strateginya apalagi nih Bu, barangkali punya trik yang lebih jitu Nah, lagi. kalau outing kelas itu di luar kelas kan kendalanya kita sekarang musim penghujan tuh Bu Yeni. Iya. Nah, nanti kehujanan kan Jun malah ndak asik gitu kan. Iya. Akhirnya solusinya nyari lagi Bu Yeni ini. Rencananya mau buat media pembelajaran audio visual yang anak itu begitu melihat itu langsung terpana dan langsung tertarik lah gitu, melek lah Tertarik. mereka gitu dari Mm, tidurnya. mm. Iya, Maunya iya. begitu juga gitu. Cuman ini kan perlu effort juga dari saya untuk menyiapkan itu, Bu. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk anak gitu. Iya, ya, itu juga bagus sih Bu. Cuman memang kita butuh apa, belajar lebih ekstra lagi juga ya. Hmm. Karena untuk pembuatan media audio visual yang menarik pun juga butuh ilmu khusus gitu. Tapi ini bolehlah ditawarkan untuk anak-anak, setidaknya setelah kita menerapkan kita nanti tahu gitu hasilnya Oke. seperti apa. Nah, kira-kira Bu Heni akan menerapkan apa namanya, metode-metode tadi ya, cara-cara tadi, trik-trik jitu itu kapan ya akan Rencananya diterapkan? itu ya secepatnya Bu Yeni nih. Jadi Hmm, saya sudah apa ya pengen lihat anak-anak itu di hari jam-jam terakhir itu semangat lah gitu. Secepatnya ini minggu ini akan kita laksanakan ini. ya, oke. Tidak mungkin bisa bareng semua, mungkin kita coba salah satu lah kalau ini sudah berhasil ya. Sudah nanti yang lain berarti untuk berikutnya gitu. Untuk
variasi berikutnya, minggu berikutnya gitu rencananya. Oke. Jadi kita coba terapkan di satu kelas dulu gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, nggih. Ini Nggih. sih Bu, untuk apa namanya, pilot project gitu ya. Kalau dia udah berhasil, bisa kita coba di kelas yang Di kelas berikutnya. lain. Nggih. Heeh, ya keren-keren. Nah, eh tadi kan udah muncul tuh beberapa strategi. Nah, Nggih. apa komitmen yang dilakukan oleh Bu Heni untuk apa namanya, melakukan rencana aksi tadi? Yang jelas perlu effort dari saya selaku guru gitu untuk Mm-mm. misalnya kayak media pembelajaran itu kan berarti saya harus menyiapkan banyak banyak media lah sebelum Iya. jam pelajaran itu tiba gitu. Saya harus nyiapkan itu. Kalau memang saya perlu outing kelas di luar kelas berarti saya harus berkoordinasi dengan Sarpras gitu ya untuk menggunakan lokasi ini untuk pembelajaran anak gitu ya. Kemudian banyak hal yang komitmen yang terutama adalah dari saya dan dari anak-anak itu yang mau diajak semangat ini gitu lah. Jadi ada dua sisi gitu dari saya sebagai guru, sopirnya gitu intinya ada dan anak siswa sebagai penumpangnya kan begitu harus dua sisi gitu. Sama-sama kuat untuk di jam terakhir ini menjadi mengasihkan gitulah. Okay. Kemudian Ya. saya sebagai guru juga perlu fokus Bu Yeni untuk mencapai target anak semangat gitu loh ya. Jadi perlu fokus punya perhatian yang lebih terhadap anak-anak yang memiliki jam terakhir tersebut. Gitu. Oke, oke, oke. Okay. Bagus sekali sih Bu Eni. Dari apa yang menjadi komitmen Bu Eni, memang kalau kita kerja sendiri juga nggak akan ada hasilnya ya. Jadi memang harus ada Okay. kerjasama di antara guru dan murid sendiri. Nah, terus kira-kira dari rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh Bu Heni tadi kan itu sudah sangat bagus ya, membuat media, lalu apa namanya, outing kelas ya, yang sebagai upaya untuk memunculkan atau meningkatkan motivasi. Nah, kira-kira siapa saja sih Bu yang nantinya akan mendukung atau membantu Bu Heni untuk terwujudnya tujuan yang tadi udah disampaikan ke Bu Heni? Yang jelas saya perlu kolaborasi dengan rekan sejawat Bu Yeni. Jadi perlu support dari semua rekan guru gitu ya. Ya, Kemudian juga saya perlu support dari Waka Kurikulum gitu kan untuk saya melakukan beberapa hal ini untuk disupport. Kalau memang ini berhasil nanti mungkin bisa diterapkan ke rekan-rekan guru yang lain gitu ya melalui diseminasi dan sebagainya. Kemudian saya juga perlu untuk berkolaborasi dengan atau berkoordinasi dengan Waka Sarana Prasarana dan tentunya dengan eh, kepala sekolah juga gitu. Dan yang terpenting adalah dengan murid sebagai apa ya yang akan kita treatment lah intinya begitu Bu Yeni. Jadi iya. itu yang perlu kita kombinasikan gitu. Nah, itu memang butuh ya namanya support system ya. Jadi kita Iya, nggak bekerja sendiri, tetapi banyak pihak yang harus membantu. Baik, nah dari iya. apa yang sudah disampaikan Bu Eni itu saya rasa sudah sangat bagus. Nah, kira-kira nih Bu, setelah kita beberapa waktu ini komunikasi ya, coaching terkait motivasi pembelajaran murid, apa yang menjadi tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini, Bu? Tindak lanjutnya mungkin setelah ini saya akan langsung ke rekan-rekan gitu ya untuk support apa yang saya lakukan. Kemudian saya akan juga segera ke Waka Kurikulum untuk
di jam terakhir ini saya mentreatment anak-anak sesuai yang tadi saya sampaikan gitu kan. Mungkin pembelajaran saya akan lebih berbeda dari rekan-rekan yang lain, mohon dimaklumi gitu, yang harusnya di kelas anak ini saya bawa keluar kemana-mana gitu kan. Nah, ini bukan apa-apa supaya refresh anak-anak aja gitu. Kemudian saya perlu juga nanti menindaklanjutinya dengan Wakasarpras karena untuk media pembelajaran yang interaktif saya perlu sarana yang menunjang itu gitu. Jadi Hmm. semua perlu kita eh, keterkaitan dan kerjasama lah Bu Yeni untuk semua ini entaslah solusi apa masalah ini terselesaikan dengan solusi yang tetap berpihak kepada siswa gitu. Intinya adalah siswa siswa bahagia gitu meskipun di jam terakhir kita treatment apapun itu adalah untuk mereka bahagia, nyaman dan tetap semangat gitu ya. Itu yang akan saya lakukan selanjutnya gitu. Ya, Pun begini. bagus, nggih, bagus sekali Bu Heni. Apa yang sudah dilakukan Bu Heni, saya sangat-sangat penasaran ya dari hasilnya nanti itu seperti apa. Nanti Iya, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya Bu Heni, cerita-cerita yes, mungkin ya. tentang eh, treatment atau hal-hal yang sudah dilakukan Bu Heni dan gimana hasilnya. Gitu Bu Heni. Ya. Saya terima kasih loh Bu Yeni sudah mau dengarkan unek-unek saya dan jadi teman teman diskusi yang luar biasa gitu ya. Sehingga saya punya ide begini, Bu Yeni support gitu. Saya terima kasih sekali gitu. Iya, Semoga iya, masalah yang sama-sama. di jam terakhir ini bisa terselesaikan gitu loh Bu. Iya. Iya, siap. Terima Heeh. kasih, saya juga dapat ilmu banyak nih dari Bu Heni. Jadi mungkin kita sambung lain waktu sambil cerita-cerita Iya, hasilnya ya. Mungkin itu Bu, karena Bu Heni juga ada kegiatan lain yang oke. jadi kita tidak bisa lama-lama. Oke, terima kasih Bu Heni atas kegiatan hari ini, diskusi dan coaching hari ini. Mudah-mudahan berhasil ya. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sama-sama Bu lain hari. Eni. Ya, Ya, sama-sama. ya. Pada praktik percakapan coaching Tirta, ini juga mengambil tema yaitu motivasi sekolah yang rendah karena asik bekerja. Yang menjadi coachnya adalah Ibu Heni Rohmawati SPD dan coachingnya adalah saya sendiri Yeni Nurdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Heni bagaimana? Alhamdulillah baik. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Bu Yeni sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Sebelum dimulai, saya ingin tahu kira-kira kondisi Bu Yeni perasaannya bagaimana sekarang ini. Alhamdulillah sebetulnya ya seneng ya campur deg-degan gitu ya karena kita mau coaching hari ini. Alhamdulillah. Tidak perlu tegang, tidak perlu itu biasa saja, nggih. Jadi, tapi saya senang Bu Yeni jujur gitu ya. Kita jadikan sesi ini ruang untuk cari solusi Bu Yeni ya. Apa yang jadi permasalahan Bu Yeni, ketemu solusinya gitu bersama dengan saya di sini. Iya Bu. Baiklah kita mulai nggih. Ya Bu Sebelumnya saya Eni mau nanya, siap. saya saya mau menanyakan ke Bu Yeni, apa kira-kira tujuan yang ingin dicapai di sesi coaching ini, Bu Yeni? Saya berharap saya dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul akhir-akhir ini khususnya di kelas saya Bu.
Nggih. Jadi ada satu siswa saya itu yang sering terlambat, kadang juga apa namanya alpa gitu ya, nggak masuk tanpa keterangan. Begitu. Ya, Kemudian kira-kira nanti setelah sesi coaching ini tujuan akhir yang ingin Bu Yeni dapat apa nggih? ya, Iya. saya ingin mendapatkan solusi pastinya yang bisa mengoptimalkan ya menyelesaikan permasalahan atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi oleh murid saya ini. Kok kenapa dia bisa sering terlambat dan tidak masuk sekolah gitu, Bu? Oh, oke oke, bagus bagus. Jadi nanti setelah sesi coaching ini selesai, kira-kira ukuran dari keberhasilan dari coaching yang kita lakukan kali ini tuh apa? Berhasil tidak kegiatan ini loh nanti seperti apa menurut Bu Yeni? Ya, jadi nanti ukurannya berhasil ya, satu kita mendapatkan apa solusi, yang kedua Oke. nanti setelah adanya kegiatan coaching ini saya bisa membantu anak-anak itu lebih disiplin lagi, Bu, gitu. Oke oke. Terima kasih. Oke. Sekarang saya ingin ya sayang itu syuting. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke identifikasi gitu ya. Jadi Bu Yeni, apa yang membuat Bu Yeni merasa bahwa di kelas Bu Yeni itu demikian itu um, kondisinya gitu loh. ya, jadi awalnya itu sebetulnya kejadian ini kan sudah berulang kali terjadi dan sudah sempat saya restitusi juga sih, Bu, si anak itu, tapi sampai detik ini belum maksimal perubahannya gitu. Nggih. Si apa namanya anak-anak ini masih sering terlambat, kemudian kapan hari pernah juga nggak masuk tanpa keterangan, tapi alasannya masih sama seperti yang sebelumnya karena dia bekerja begitu. Nggih. Kira-kira Bu Yeni bisa menceritakan lebih lanjut gitu ya, bagaimana Hah? eh, kondisi kondisi di kelas selain alasan anak itu bekerja gitu. Oke, jadi memang um, saya sudah pernah komunikasi dengan wali kelasnya juga nih, Bu, bahwa kenapa dan anaknya pastinya ya. Jadi waktu itu dia gini, kenapa nak kamu kok baru datang? Jadi jam 7 lebih seperempat itu dia baru datang ke sekolah. Nah, terus Oke. beberapa waktu berikutnya dia juga tidak masuk tanpa keterangan. Saya tanya alasannya, iya Bu, saya kesiangan bangunnya karena bekerja. Terus di rumah apa nggak dibangunkan sama orang tuamu? Dia bilang sudah, tapi dia tidur lagi gitu. Dan saya cross check ke wali kelasnya, mungkin jangan-jangan dia sentimen dengan pelajaran saya barangkali ya, kok kenapa dia sering tidak masuk, ternyata ya sama saja di mapel apapun juga seperti itu. Terus wali kelasnya juga mengatakan bahwa sudah pernah apa ya dipanggil orang tuanya juga ke sekolah bersama guru BK gitu, Bu. Oke. Oke. Saya memahami. Kemudian bagaimana Bu Yeni menghadapi suasana tersebut gitu loh. Kondisi kelas yang demikian dan anak yang demikian bagaimana? Ya, jadi yeah, saya lebih intensifkan untuk konsultasi dengan wali, guru BK terkait hal ini gitu. Jadi sejauh mana treatment
treatment yang sudah dilakukan ke si anak ini tadi. Karena kalau saya pribadi sih sudah pernah bicara secara langsung. Nah, katanya orang tuanya pun sudah membantu begitu, membantu untuk membangunkan, bahkan menasehatinya ketika dia itu apa sering nggak masuk gitu. Tapi orang tuanya pun sebetulnya juga sudah angkat tangan gitu, Bu. Nggih. Oh, Iya. berarti sudah pernah dilakukan beberapa tahapan treatment ngoten nggih. Oke Bu Nggih. Yeni, Ya. kita akan bersama-sama mencari solusi Bu untuk masalah yang terjadi pada Bu Yeni gitu dan anak ini gitu. Kemudian Ya. apakah ada hal lain yang ingin Bu Yeni tambahkan selain tadi? Ya, sebetulnya saya ingin menambahkan bahwa mungkin anak ini tuh motivasinya beda nggih. Kenapa kok dia lebih semangat bekerja ketimbang dia apa namanya berangkat sekolah ya. Sekilas saya menangkap apa yang dia katakan. Uh, Oke, mungkin orang tua perhatian, tapi apakah semua orang tua bertanggung jawab kepada anaknya? Maksudnya mencukupi Oke. kebutuhan bahkan keinginannya. Sekilas saya melihat seperti itu. Jadi, tapi orang tuanya mengatakan bahwa, nah, saya tidak tahu uangnya itu dipakai apa, tapi beberapa kali dia juga memberi uang pada orang tuanya. Hmm, Itu membantu lah jadi intinya. betul. Contohnya seperti apa namanya pada saat ini loh Bu, sudah ganti SIM, nah itu anak itu bantu. Jadi intinya sepertinya memang ada Hmm, masalah keuangan di keluarganya juga ya. Jadi dia oh, semangat untuk bekerja itu. oh, kayak kasihan ke orang tua gitu nggih. Iya, dan Pengen mungkin pengen untuk meringankan mencukup, beban gitu. iya betul, meringankan beban dan pastinya untuk mencukupi keinginannya dia sendiri. Saya tanya, apakah kamu main chip? Enggak. Namanya juga anak-anak. Kemudian Iya. begini Bu Yeni, baiklah ya. Sekarang kita coba merancang rencana aksi. Kira-kira rencana Bu Yeni apa gitu ya setelah ini supaya masalah ini terselesaikan gitu. Menurut Bu Yeni bagaimana? Iya. Jadi rencana saya memang kita akan coba diskusi dengan wali kelas, Mm-mm. guru BK, kemudian anak itu Oke. sendiri dan orang tua. Ya, karena untuk apa Ibu mengcross check ulang dan intinya memberi motivasi lebih lah ke anak ini karena dia kan sudah kelas 3. Dia Mm-mm. sudah kelas 3, Udah mau sehingga keluar ngoten nggih. iya, jadi tinggal sebentar lagi nanti kan akan lulus. Jadi Nggih. tolong diupayakan mengurangilah apa namanya keterlambatan, kemudian alpa dan lain sebagainya. Dan terkait apa itu kerja mungkin bisa diganti polanya ya. Misalkan kalau dia kerja itu memang kan setelah pulang ke sekolah itu dia kerja. Mm-mm. Terus ditambah lagi cangkruk nongkrong ya. Nah, itu ayo polanya diganti, kamu boleh nongkrong tapi kalau malam Sabtu dan malam Minggu selebihnya lebih dikurangi begitu Bu. Iya, iya, iya. Sudah Ya. bagus ya sebenarnya rencana aksi yang dijalankan oleh Bu Yeni sudah bagus gitu ya. Cuman Ya. perlu ada prioritas untuk mana yang lebih sehingga anak ini betul-betul mengurangi bolosnya itu Bu Yeni ya. Iya. Kemudian setelah Oke. kira-kira setelah semua di tahapan itu dilalui, Bu Yeni masih punya strategi yang jitu ndak untuk anak ini benar-benar cospleng gitu menjadi sembuh gitu. Iya.
Nah, dia punya Iya. bestie Bu di kelas itu, teman dekat. Iya. Jadi sebetulnya teman-temannya itu dia care banget ya, karena dia laki-laki sendiri di kelas itu. Oh, ya. Kita coba untuk absensi itu teman-temannya saya mintain terus ketika dia tidak masuk ataupun terlambat itu supaya dicatat gitu. Terus yang lainnya teman-teman juga ikut memotivasi supaya dia lebih rajin sekolah ya, karena ini udah detik-detik terakhir sudah lagi lulus ya, supaya dia juga termotivasi. Mungkin dengan tutor sebaya itu lebih mudah dia pahami Oke, ya oke. gitu. Iya, sudah bagus Bu sebenarnya ada melibatkan tutor sebaya juga karena memang kadangkala anak itu dinasehati kita itu stratanya kan agak beda Bu ya. Kalau dengan temennya kan mengerti kondisi mentalnya dia juga gitu kan dengan lebih bagus tuh. Sudah Ya, bagus sebenarnya tahapan yang langkah-langkah yang Bu Yeni tempuh luar biasa gitu ya. yeah. Nah, langkahnya sudah baik, sudah terstruktur juga dan mendetail ya. Eh, kemudian setelah semua tahapan ini dilalui oleh Bu Yeni ya untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana kemudian Bu Yeni melihat tindak lanjut dari rencana ini gitu selanjutnya? Jadi tindak lanjutnya ya Bu ya, Mm-mm. nanti akan tetap kita pantau Mm-mm. Oke. beberapa waktu ya, ketika Mm-mm. belum ada perubahan maksimal ya coba kita motivasi kembali, karena kita sebagai pendidik tidak bosan-bosannya ya Bu untuk memberikan motivasi. Dan mungkin ada Oke, betul. satu teman maaf, guru yang dia dia nurut atau dia sukai, itu Mm-mm. nanti kita minta bantuan supaya dia lebih baik lagi lah. Kadang kan ada ya guru yang dia tidak Mm-mm. suka atau guru yang paling dia manut gitu ya, Mm-mm. Oke. gitu. Jadi kita minta Jadi, bantuan juga. oke. Sudah bagus ini kemudian mari kita masuk ke tahapan untuk tanggung jawab nih. Komitmen Bu Yeni terhadap rencana aksi yang sudah dibuat nanti seperti apa Bu? Komitmennya jenengan. Komitmennya yaitu saya tetap selalu mendampinginya Bu ya, Hmm. uh, Oke. tidak bosan-bosannya mendampingi dan memotivasi pastinya. Kemudian yang kedua, selalu mengingatkan, karena dia itu sering tidak masuk dan terlambat, otomatis tugas-tugasnya pun juga terlambat gitu. Oke. Jadi supaya Eh, apa yang menjadi ketertinggalan dia itu bisa bisa terkejar gitu. nggih. Sudah bagus. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bu Yeni untuk menjaga komitmen tersebut supaya istiqomah gitu Bu? Oke, Kan perlu ya itu perlu. Mm-mm. iya. Jadi orang-orang yang mendukung saya untuk hal ini ya seperti tadi yang saya bilang, bahwa peran wali kelas, kemudian guru Nggih. BK, dan komitmen seluruh guru pastinya untuk kompak ya, mengingatkan, memotivasi anak tersebut supaya bisa menjadi lebih baik lagi, karena masa depannya atau apa namanya, sebentar lagi lulus itu kan awal dari dia meniti masa depan yang sesungguhnya ya, karena setelah ini kan bisa bekerja sepuasnya ya, tanpa dia bingung kapan apa namanya, maksudnya gini, kalau sudah lulus kan dia bebas mau bekerja sampai jam berapapun, mau nongkrong sampai jam berapapun. Bapak ibu guru sudah tidak ini ubra-ubra apa namanya itu. Iya Oke. gitu. Eh, terakhir Bu Yeni, saya ingin tahu bagaimana tindak lanjut Bu Yeni
setelah kegiatan kucing ini gitu? Saya akan segera merealisasikan ya apa yang sudah menjadi rencana aksi saya bersama rekan sejawat yang mendukung di kegiatan ini, Bu. Oke. Oke. Selamat Bu Yeni ya. Semoga masalahnya segera teratasi, anaknya kembali aktif, ya Amin. semangat siapapun Oke. gurunya. Kita akan coba bertemu di sesi berikutnya. Cukup untuk hari ini. Oke. Eh, Bu Yeni, silahkan nanti melanjutkan tindak lanjut dan sebagainya ya, terhadap semua yang sudah direncanakan tadi. Cukup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bu Yeni. Berikut ini adalah review pelaksanaan praktik percakapan coaching Tirta. Nah, kita akan mereview Bapak Ibu. Dalam hal apa keterampilan kucing Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan kucing? Monggo masing-masing tim mungkin. Oh, Bu Yeni mau duluan nih, silakan Bu Yeni. Di antrean berikutnya ada Bu Heni, oleh satu tim. Terima kasih Bu. Mungkin hal yang meningkat saya lebih percaya diri, kemudian karena kan kemarin sudah berlatih. Yang keduanya, insya Allah sudah sesuai dengan tahapan Tirta. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih. Oke, sudah lebih pede dan sudah sesuai dengan tahapan Tirta. Bu Heni, silakan. Satu timnya. Yang meningkat dari saya dari sebelumnya adalah keterampilan mendengar, Bu. Jadi coach kan harus mendengar curhatan dari kucingnya gitu. Jadi keterampilan mendengar saya sudah mulai meningkat tuh sekarang. Dari sebelumnya gitu. Oke. Itu saja untuk tahapan Tirtanya. Insya Allah sudah memenuhi tahapan Tirta juga, Bu. Gitu. Refleksi diri latihan coaching. Nah, refleksi dirinya yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik selama percakapan terjadi dengan rekan sejawat, walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah manajemen waktu, keragaman pertanyaan pemantik yang membuat coach lebih detail menjawab pertanyaannya sesuai dengan harapan. Lalu, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum atau saat melakukan coaching? Hal yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh yaitu sebelum dan saat melakukan coaching, mendengarkan dan memahami hal yang disampaikan oleh coach. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah lebih fokus, bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak dengan kunci serta melakukan kegiatan stop mindfulness listening. Tuliskan umpan balik dari kunci Anda. Pertanyaan untuk kunci, apa yang Anda rasakan saat coaching? Hal yang dirasakan kunci adalah lega, tenang, karena yang mengganjal dalam hati bisa diberikan solusinya, dan solusi itu muncul dari proses coaching itu sendiri. Saya diarahkan untuk melakukan hal-hal yang dapat menemukan solusi dari permasalahan itu. Yang paling penting adalah adanya rasa nyaman saat melakukan coaching dan juga rileks dan saling menghargai perasaan antara coach dan coachee. Demikian paparan tentang praktek percakapan coaching Tirta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.